Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uzal Hamid. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait perjanjian kerja. Kalau kita lihat kenapa itu perjanjian kerja itu sangat dibutuhkan. Sebab terlalu banyak sengketa tentang perselisihan, terutama perselisihan di ruang lingkup industri yang kita kenal sebagai perselisihan industri. Oleh karena itu, perjanjian kerja itu merupakan sebuah upaya preventif untuk mencegah adanya perselisihan tadi antara perusahaan dengan buruhnya atau mungkin pengusaha dengan pekerjanya. Kalau kita berbicara tentang perjanjian kerja, kalau kita merujuk kepada pengertiannya, maka pengertian perjanjian kerja itu diatur di dalam pasal 1601 huruf A KUH Perdata, yang mana berbunyi adalah suatu persetujuan bahwa pihak ke-1 yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu hukum dengan upah selama waktu tertentu. Nah, berbicara tentang pengertian, tentu banyak ya pengertian tentang perjanjian kerja ini menurut para ahli. Salah satunya itu Sahmat. Dia berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana seorang mengikat diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama. Sebenarnya pengertian perjanjian ini banyak kelemahannya ya. Kalau kita baca jurnal-jurnal tentang perjanjian kerja itu, banyak yang menulis tentang kelemahan-kelemahan dari pengertian perjanjian kerja karena dianggap hanya sepihak. Nah, kemudian perjanjian kerja itu dia mempunyai kekuatan hukum yang kuat juga sebetulnya, yang mana dasar hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu. Nah, sebelum saya ngomong terkait syarat sahnya perjanjian, tentu dalam membuat suatu perjanjian kerja itu ada syarat-syaratnya ya. Walaupun kita kenal dengan asas kebebasan berkontrak, tapi di Indonesia, di negara kita yang tercinta ini, itu ternyata ada pengaturan terkait syarat-syarat untuk membuat suatu perjanjian kerja itu, yang mana antara lain itu dia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Poin pertama itu adalah kesepakatan kedua belah pihak, kemudian kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, kemudian adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Jadi objek pekerjaannya itu harus jelas. Kemudian adalah pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah itu. Kemudian kalau kita ngomong tentang skemanya itu
tentu ada kedua belah pihak ya, harus ada pengusaha atau pemberi kerja sama buruh dan atau pekerja itu. Nah, dua orang ini harus bersepakat. Dia harus bersepakat melalui itu tadi, perjanjian kerja, yang mana di dalam perjanjian kerja itu harus memenuhi jadi unsur-unsur perjanjian kerja itu ada sebetulnya. Jelas ada ya. Karena harus ada unsur pekerjaan. Yang pertama jelas harus ada unsur pekerjaan. Kemudian ada unsur perintah di situ. Kemudian ada unsur upah. Jadi skema yang sederhana itu, pengusaha dan pekerja itu membuat kesepakatan di dalam perjanjian kerjanya mereka antar kedua belah pihak yang mereka sepakati. Pekerjaan apa yang tersirat di dalam perjanjian tersebut, terus upahnya berapa, terus kamu harus lakuin apa gitu. Nah, hal-hal itu yang kemudian harus dipertahankan atau dipegang oleh kedua belah pihak. Karena pasti kan tentu perjanjian itu ada yang mengatur tentang larangan-larangan ya. Pekerja misalnya tidak boleh meminum minuman keras dan segala macam selama jam kerjanya. Sebenarnya jam itu masuk di dalam unsur juga, jadi masuk dalam pola perjanjian kerja itu. Kemudian kalau kita ngomong terkait hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja itu telah diatur dengan sangat detail di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu. Yang mana antara lain hak pekerja itu, yang pertama hak dasar dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian hak dasar pekerja atas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kemudian hak dasar atas keselamatan dan kesehatan kerja. Terus poin keempat itu mengatur tentang hak dasar pekerja atas perlindungan upah. Kemudian ada hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Kemudian poin ke-6 itu hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan pemutusan hubungan kerja atau kita kenal dengan istilah PHK. Kemudian yang ke-7 adalah hak dasar membuat perjanjian kerja bersama. Dan yang terakhir hak dasar khusus pekerja perempuan. Jadi perempuan itu diatur khusus, ada hal-hal khusus seperti cuti pada saat hamil dan lain-lain. Kemudian kewajiban pekerja itu antara lain adalah pekerja wajib melakukan pekerjaan. Ya sudah pasti itu ya. Kemudian pekerja wajib mentaati peraturan dan petunjuk pengusaha, itu adalah unsur perintah, mungkin masuk dalam situ ya. Kemudian kewajiban membayar ganti rugi dan denda apabila melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik disengaja maupun kelalaian. Kemudian kita ngomong terkait hak pengusaha. Hak pengusaha yang pertama adalah hak menetapkan mulainya istirahat tahunan dengan memperhatikan kepentingan buruh. Kemudian yang kedua adalah hak untuk dapat memperhitungkan upah buruh selama sakit dengan suatu pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu perundang-undangan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian yang ketiga itu adalah hak untuk dapat menjatuhkan denda atau ganti rugi atas pelanggaran suatu hal apabila diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau perjanjian kerja bersama atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada kewajiban pengusaha. Kewajiban pengusaha itu yang pertama adalah pengusaha wajib membayar upah tentunya. Yang kedua adalah pengusaha wajib memberikan cuti atau istirahat.
Kemudian yang ketiga, pengusaha wajib melaksanakan jam kerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Dan yang keempat adalah pengusaha wajib mengurus perawatan dan pengobatan. Dengan hak dan kewajiban yang diatur secara sangat rigid di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu, saya berpikir bahwa ini adalah upaya preventif yang memadai ya. Walaupun mungkin pasti ada kelemahan di beberapa poin-poin tadi. Perjanjian kerja itu bisa dibuat secara tertulis maupun lisan, tetapi kalau kita lihat pada kenyataannya banyak yang melakukan dengan cara tertulis di depan notaris itu. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.